Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2588 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21. Di bawah perikop ketidakpercayaan Israel. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani, Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tentunya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya di ayat 14 dan 15 yang kemarin sudah kita singgung. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 sampai ayat 21 yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah penguatan dari Rasul Paulus kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya pada saat itu dan saat ini juga. Memberikan penguatan kepada kita. Mungkin di saat kita sudah memberitakan kabar baik, banyak orang yang hanya mendengar, tetapi mereka tidak menerimanya. Sama seperti yang dialami pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Nabi Yesaya, Nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mempertanyakan kepada Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami. Karena sudah banyak orang mendengar tentang pemberitaan kabar baik, tapi mereka tidak mau menerima. Mereka tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan satu jawaban. Di ayat 17, Rasul Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, mendengar Injil, mendengar kabar baik itu, maka akan timbul iman dalam kehidupan saudara dan saya. Dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya mendorong saudara sekalian untuk terus menambah-nambah iman saudara dengan apa? Dengan baca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, mata saya sedang gangguan. Saudara, sekarang dalam media sosial saudara, di YouTube saudara bisa klik, saudara, Alkitab berbicara. Saudara nggak perlu baca, saudara dengar, baca dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama diberkati. Amin. Di saat kita membaca, di saat kita mendengar, sama itu. Di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan timbul iman. Amin. Kalau saudara membuka di dalam Ibrani pasal 11, di sana ada saksi-saksi iman yang luar biasa. Saudara, karena iman mereka itulah yang menyelamatkan, bukan hanya mereka, tapi juga keluarga mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan peneguhan iman kepada semua orang percaya untuk terus memberitakan kabar baik itu. Selamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, yang belum mendengar tentang Yesus. Beritakan kepada mereka. Apapun situasi, kondisi yang nantinya saudara akan hadapi dan alami, saudara jangan mundur dalam memberitakan kabar baik. Mungkin di saat saudara memberitakan kabar baik, saudara ditolak. Saya mau bilang, jangan trauma, saudara. Ada banyak orang ketika dia memulai memberitakan kabar baik, dia ditolak. Di saat dia ditolak, dia trauma. Tidak lagi memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara ditolak, saya mau katakan saudara, tetap semangat memberitakan kabar baik. Jangankan saudara, Tuhan Yesus sendiri saja ditolak. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Saudara lihat Rasul Paulus. Berapa kali dia ditangkap, dipenjara, dipukul, dianiaya, dilempar. Saudara, dia mengalami ada banyak sekali penganiayaan karena memberitakan kabar baik. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus mundur? Apakah dia trauma? Apakah dia berhenti? Tidak. Dia terus memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan trauma. Baru sekali, dua kali ditolak, saudara jangan trauma. Terus memberitakan kabar baik. Amin. Karena di saat kita memberitakan kabar baik, orang yang mendengar kabar baik yang kita sampaikan, dia percaya, dia menerima Yesus, dia diselamatkan karena kita memberitakan kabar baik kepada dia. Dan saya mau bilang, orang yang memberitakan kabar baik, lalu orang itu percaya, namanya terdaftar dalam kerajaan sorga. Haleluya. Karena apa? Karena dia memberitakan kabar baik, Injil. Memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang kemudian percaya kepada Yesus melalui pemberitaannya. Saudara, selalu saya bilang kepada jemaat, jangan hanya terdaftar dalam keanggotaan jemaat. Pastikan saudara terdaftar juga namanya di sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, belum tentu orang yang terdaftar di gereja terdaftar dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara terdaftar juga dalam kerajaan sorga. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Haleluya. Saudara, saya percaya, orang yang taat pada firman Tuhan, dia pasti akan melakukan
Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus? Pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang taat, yang melakukan amanat agung itulah namanya terukir indah dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melihat tanda-tanda akhir sudah nyata. Tuhan sudah mau datang. Mari kita menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Buah yang lebat di sini berarti jiwa-jiwa. Mari kita gencar memberitakan kabar baik. Beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar saudara. Saudara, ada banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Saudara, kalau saudara jadi berkat bagi orang, apa yang saudara mau sampaikan, saudara, mereka pasti akan dengar. Tapi kalau saudara tidak jadi berkat bagi mereka, sebijak apapun kata-kata saudara, mereka anggap sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi batu sandungan bagi orang-orang di luar kita. Mari kita mau jadi berkat buat mereka. Amin. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Sehingga di saat kita memberitakan kabar baik kepada mereka, Injil yang kita sampaikan mendarat dengan sempurna. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan jawaban kepada kita semua bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Saya yakin orang yang selalu mendengar firman Tuhan, dari firman Tuhan itu akan terus menambah-nambah imannya. Amin. Apa yang tercatat dalam firman Tuhan ini, itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup mengatasi semua persoalan pergumulan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, iman yang ada dalam kehidupan kita itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar batas manusia. Amin. Karena dengan iman yang ada pada kita, firman Tuhan mengajarkan kalau iman kita sebesar biji sesawi saja, kita dapat mengatakan kepada gunung ini, pindah, dan gunung itu akan taat kepada kita. Amin. Karena iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau iman kita sebesar biji alpukat, apa yang terjadi, saudara? Oh, haleluya. Saya yakin dan percaya kita akan melihat hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa Tuhan kerjakan buat kita. Orang-orang yang terus menambah-nambah iman dengan mendengar, dengan membaca firman Tuhan. Iman mereka terus bertumbuh. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar, itu baik buat iman kita. Orang yang selalu baca firman Tuhan, mereka semakin kuat imannya. Amin. Semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Saudara bisa mengenali seseorang punya iman yang kuat atau orang yang tidak punya iman sama sekali. Saudara dapat mengenalinya. Dari mana saudara dapat mengenali bahwa orang itu punya iman atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat mengenalinya ketika ada masalah. Ketika dia ada masalah, apakah dia tetap tenang atau dia hancur berkeping-keping? Saya yakin dan percaya orang yang punya iman, dia tetap percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi di balik masalah, persoalan pergumulan, orang yang kuat imannya, dia tetap tenang, dia tetap percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab akan hidupnya. Bahwa Tuhan selalu setia, ada bersama-sama dengan orang yang percaya
kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi orang yang tidak punya iman, ketika ada masalah, dia seperti orang yang tidak punya harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat mengenali seseorang itu punya iman yang kuat dan tidak punya iman sama sekali. Saudara dapat mengenalinya ketika ada persoalan, ada pergumulan. Orang yang tidak punya iman, sudah pasti dia hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Karena dia tidak punya iman. Orang yang punya iman, walaupun mungkin hidupnya sederhana, tapi kalau dia punya iman, saudara akan lihat dalam kehidupannya, dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir, karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin seseorang kalau setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, imannya akan terus terbangun menjadi iman yang kuat, tangguh. Dia akan tetap tenang walaupun badai menghantam hidupnya. Kenapa dia begitu tenang? Karena orang yang beriman, dia akan kuat ketika badai itu datang. Dia tetap tenang, sebab dia percaya dia adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Dia tetap tenang supaya apa? Supaya dia dapat berdoa. Dia menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang takut, khawatir ketika badai datang itu memberi arti bahwa orang itu tidak ada iman dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri saudara. Apakah ada iman atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama buat kita. Yang pertama, saudara harus tekun membaca atau mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara, karena dari firman Tuhan, iman kita terus bertambah-tambah. Iman kita semakin kuat. Iman kita semakin dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, jangan sampai saudara hamba Tuhan tetapi jarang baca firman. Firman itu adalah kekuatan Allah. Semakin kita membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, maka saudara akan diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil. Amin. Haleluya. Yang kedua pesan firman Tuhan ini, orang yang beriman pasti diberkati dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pandangan orang-orang Israel di zaman perjanjian lama, orang di luar Israel itu kafir, itu bebal, itu tidak dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam zaman kasih karunia, Yesus datang untuk menebus semua dosa umat manusia, supaya orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Amin. Dan kita gereja Tuhan yang di luar bangsa Israel, kita bersyukur. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita bukan bangsa Israel, orang Yahudi. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita juga menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan ini berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Dan bangsa Israel sekarang ini cemburu kepada gereja Tuhan. Amin. Mereka cemburu karena apa, saudara? Karena kita juga mendapat keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan akan memberkati orang-orang yang punya iman. Amin. Mereka akan diberkati sehingga orang-orang cemburu dengan kita. Karena salah satu tanda kita diberkati, orang cemburu dengan kita. Amin. Saudara lihat, kalau saudara diberkati, pasti ada saja orang yang gak suka dengan saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak orang yang cemburu, iri hati,
itu menandakan saudara semakin diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga, Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Saudara, hidup memiliki iman itu menandakan bahwa kita menerima firman Tuhan dan kita taruh dalam hati kita. Dan tidak kita lepas. Kita mau hidup tetap di dalam Kristus. Kita mau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hati kita, hidup kita, sudah pasti kita akan tenang, kita akan senang dan berakhir dengan menang. Menang dalam konteks ini saya artikan kita memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.